Baik, nana kami semua hadirin hadirat rahimakumullah. Tawali kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sekarang dengan judul Ma tusannu lahul jama'atu. Ini lanjutan pelajaran kita. Yang punya kitab bisa nanti dilihat di halaman 1075. Artinya salat apa yang disunnahkan berjamaah. Nah, ini penting juga. Salat sunnah. Kalau salat wajib kan sudah pasti berjamaah. Salat zuhur, salat asar juga ada berjamaah. Salat apalagi bagi laki-laki khusus di hari Jumat, salat Jumat. Nah, itu kan berjamaah. Sekarang ma tusannu lahul jamaah, yang disunnahkan salat itu berjamaah. Nah, ini juga bisa nanti menjawab pertanyaan yang kemarin muncul itu, yaitu apakah salat duha ada berjamaah? Nah, kan ada ditanyakan seperti itu. Oh, bisa saja kita lakukan karena itu kan salat sunnah. Baguslah dengan jamaah. Jamaah kan besar pahalanya. Kan kadang ada dasar seperti itu. Nah, untuk menjawab itu kita perlu ada sandaran. Sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, setiap amal kita itu harus punya sanadat ilmiah, punya sanad, punya sandaran, sehingga jelas dasar kita untuk beramal itu. Kadang bisa saja logika kan bagus itu melatih untuk salat berjamaah. Ya, kalau memang ada dasarnya, ulama mengkaji dari praktek Nabi dan sahabat, memang ada dasarnya, sah-sah saja kita lakukan. Nah, tapi kita perlu mencari dasar itu. Nah, inilah pelajaran kita ini bisa menjawab pertanyaan kemarin itu. Apakah salat duha, apakah salat apalagi salat rawatib, apakah salat tahajud, apakah salat id. Nah, kan ada. Oh, boleh saja karena dia salat sunat. Nah, untuk menjelaskan boleh atau tidaknya itu, mari kita lihat di pelajaran ini. Nah, judulnya di situ Ma tusannu lahul jama'atu. Jadi salat-salat yang disunnahkan dilakukan berjamaah. Berjamaah tahu itu? Pakai imam dan pakai makmum, itu kan berjamaah. Berapa salat sunnah yang dianjurkan atau disunnahkan berjamaah? Coba setahu kita dulu, yang kita amalkan, nah, coba di sini. Berapa buahnya dulu, atau tahu apa-apanya? Kalau di fikih dan belajar berapanya? Coba. Enggak satu mewakili, saya type seperti ini. Silakan. Bisa yang tahu aja dulu apa salat sunat yang dianjurkan berjamaah, salat yang disunahkan berjamaah, salat sunat. Satu, salat apa yang biasa dikerjakan? Iya, salat Idul Fitri. Apa lagi? Iya, Idul Adha. Apa lagi? Apa? Tarawih, ya, tarawih, salat malam di bulan Ramadan. 3 apa lagi? Witir. Apa lagi? Tahajud. Ya, apa lagi? Masuk dari kita aja dulu. Nanti kita tanya referensinya. Sanadnya ada di kitab mana? Begitu belajar sebelum ini. Nah, ini ada begitu dari buku atau kita karang saja atau yang terasa oleh kita? Oh, dikarang saja terasa, itu yang rasa-rasa boleh dikerjakan. Nah, baik.
Jadi sekarang kita tidak dengan rasa. Jadi agama itu, pengamalan agama kita itu dengan dasar dari Al-Quran, dari Sunnah, dan pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Itu makanya ada kitab-kitab fikih, buku-buku fikih. Nah, paling kurang kita didasari ke situ. Tidak katanya. Oh, katanya dulu begitu, saya dengar begitu. Sekarang kita lihat di kitab, paling kurang di kitab. Itu tanda kita punya sandaran dari amalan kita. Baik, di sini dijelaskannya sab'u salawatin masnunat. Jadi ada 7 di sini. Nah, berapa? 7. Ini di kitab kita ini 7. Nah, masuk tak yang kita sebut tadi? Mari kita baca. Pertama katanya al-idani. Ma makna al-idani? Apa arti idani? Salat 2 hari raya. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Salat Idul Fitri berarti salat yang dikerjakan ketika selesai puasa di bulan Ramadan. Berarti salat yang dilakukan tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Nah, itu satu. Yang kedua tadi salat Idul Adha. Itu salat yang dikerjakan tanggal berapa? Ayo, tanggal 10 Zulhijjah. Namanya Idul Adha atau Idul, bahasa kita Idul Kurban ya, Idul Kurban. 2 baru, ini 7. Dia sebut tadi sabah. Berapa sabah salawat itu? 7. 2 baru kan? Yang berikutnya al-kusufani. Apa artinya? Nah ya, salat 2 gerhana. Apa itu gerhana? Apa itu? Iya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Berarti udah berapa itu? 4. Tuh, 4. Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha, salat 2 gerhana yaitu salatu khusufis syamsi, salat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan salat gerhana bulan. Berapa baru? 4. Udah diingat ya, ini untuk kita ingat dan kita kerjakan. Bagi kita udah kerjakan ya, alhamdulillah, ini memperkuat dari yang sudah kita amalkan. Yang kelima, sholatul istisqa. Apa itu? Salat minta, ya betul, salat minta hujan. Itu juga berjamaah, disunahkan berjamaah. Yang keenam, 6 lagi. Wat tarawih. Apa artinya? Salat tarawih. Itu tadi yang diungkap tadi ya. Kemudian yang ketujuh, apa lagi ya? Dia 7 katanya tadi. Dibatasinya 7. Apa lagi satu lagi? Tadi sudah disebut. Tundabul jama'atu fil witri aqbat tarawihi jama'atan. Artinya itu. Iya, disunahkan salat witir berjamaah mengiringi salat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah. Berapa jadinya semua? 7. Masuk salat duha? Tidak. Yang mengatakan salat duha tadi dari mana dasarnya? Gimana? Ada? Kalau belum berarti kita dari dasar buku yang ada. Nggak tahu lah kenapa orang melakukan begitu. Nanti tanya, mungkin punya dasar pula. Tapi yang kita, sependek yang kita baca ini sesuai pelajaran dan kitab yang kita pelajari, disebutkan di situ hanya 7. Ulang lagi 7. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, salat istisqa minta hujan, gerhana apa lagi? Tarawih, kemudian witir. 7. Ya. Jadi kalau begitu, tidak ada di sini di kitab kita ini ya.
salat duha berjamaah. Tapi ada orang melakukan salat duha berjamaah? Tidak ada. Ya. Salat tahajud. Tadi ada sebut salat tahajud. Salat tahajud ada berjamaah? Ada ya. Tapi di kitab kita ini tidak ada ya. Apa dasarnya? Nanti cari, seperti cari. Ya. Jadi kalau disebut di sini 7. Ini kan ada orang dengan rasa saja bagus untuk melatih jadi imam, melatih tilawah, untuk melatih hifzul Quran, atau disebut juga tahfiz. Kalau latihan salat untuk latihan jadi imam, kenapa tidak di luar salat? Nah ini ya, hati-hati ya. Karena kita biar jalan kan sambil belajar. Kenapa salat sambil belajar? Kalau belajar ya seperti praktek kita itu. Berdiri dulu di sini sendiri. Nanti ada mursyid, muallim atau ustadz mendengarkan di sini bacaan. Coba dia disuruh di sini berdiri di depan nih, dengarkan itu. Biarlah salatnya dulu 2 rakaat. Ya, bisa aja sembarang. Salat subuh juga. Salat subuh yang dibaca keras 2 rakaatnya. Ayo, kedua rakaatnya. Baca, biar suruh dia salat. Allahu Akbar. Dengarkan dari awal. Bisa kita tegur langsung kalau dia salah. Salah dia baca Fatihah misalnya, tidak cukup tasdidnya. Kan syarat-syarat baca Fatihah itu ada pula. Nah, di situ praktekkan. Apa yang kurang? Nanti ditegur langsung, itu tasdidnya kurang misalnya. Atau hurufnya tidak tepat. Shad dengan sin sama saja misalnya, bisa ditegur. Tapi kalau belajar sudah langsung dalam salat, ini kan berbahaya itu. Karena salat ketika udah langsung dalam waktunya, dalam kondisinya yang tepat itu tidak bisa dikatakan belajar. Kalau belajar di mana? Di luar salat. Nah, seperti kita ujian praktek ibadah. Jadi praktek ibadah kita itu itulah. Suruh salat dulu di sini. Nah, nanti dibetulkan. Walaupun prakteknya salat subuh, tapi yang dikerjakan salat subuh tapi udah jam 8 seperti sekarang misalnya. Tidak apa-apa. Itu namanya belajar salat, belajar bacaan, belajar rukun. Jadi kalau salah bisa ditegur langsung saat itu. Apalagi kalau belajar dalam waktu salat. Nah, belajar imam pula lagi. Imam kan berat itu. Ini bagi yang laki-laki. Imam itu kan dhamin. Al-imamu dhaminun. Imam itu menjamin. Jadi dia menjamin semua jamaahnya di pundaknya terletak tanggung jawab salat yang dipimpin itu. Jadi tidak bisa belajar jadi imam biar jalan dia salat zuhur, salat maghrib, dia belajar. Jangan belajar yang langsung dalam salat. Tapi belajar salat, belajar imam, belajar bacaan di luar salat. Karena bisa diperbaiki, bacanya bisa diperbaiki. Kalau rukuknya misalnya tidak datar rukuknya, punggungnya tidak datar kan? Kita belajar dalam syarat rukuk itu kan datar, sehingga andaikan diletakkan air di atas dia tidak tumpah. Kan begitu di antara syarat-syarat masing-masing rukun salat. Sana gitu. Nah, ini di luar salat kita coba. Nah, maka terjawab itu dengan bacaan kita ini, dengan buku kita ini terjawab bahwa tidak ada di kitab kita ini salat duha yang berjamaah. Tidak ada disebut di sini salat tahajud berjamaah. Nah, kalau ada nanti silakan cari keterangan sehingga kalau udah pakai dasar juga itu tidak masalah. Minimal dari kajian ulama yang ada di kitab dan di buku-buku beliau itu. Nah, ini pelajaran kita hari ini dan saya terekam di kepala kita.
bahwa ada 7 salat sunnah yang dianjurkan atau disunnahkan berjamaah. Kalau disunnahkan berarti dikerjakan, kita dituntut dapat pahala lebih kita. Jadi ini kita amalkan aja ini dulu. Kalau yang lain itu salat sendiri, salat rawatib itu sendiri. Jangan berjamaah pula nanti salat rawatib sebelum salat zuhur. Ayo kita jamaah dulu, nanti jamaah pula salat zuhur. Kalau itu tidak ada ketentuannya, kenapa kita kerjakan? Baik, ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran poin-poin dan yang pokok-pokok itu bisa menjadi acuan kita dalam beramal. Dan kalau ada pertanyaan, kita bisa menjawab minimal sesuai dengan yang kita baca saat ini. Kalau ada pula punya alasan lain, orang punya alasan lain, silakan pula. Mungkin itu pula dasar bagi beliau-beliau itu. Tapi yang jelas untuk kita, ini yang kita dapat, ini yang kita baca dulu, ini yang kita dasari amal kita untuk melakukannya atau untuk beramal dan beribadah. Oke saja, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.